Selama berkuliah, ada banyak pengalaman yang bisa kita coba. Mulai dari ikut lomba, turun ke lapangan saat kerja praktik, dan menyelesaikan tugas akhir. Tetapi, ada hasil yang sesuai harapan, dan ada juga yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi, percayalah, akan ada pelajaran dan pengalaman untuk membangun kita ke depannya. Nah, di Agra Talks kali ini, kita akan membahas pengalaman-pengalaman yang akan membangun kita ke depannya. Hai Agra Talkers, selamat datang di Agra Talks, tempat kita mengobrol bareng mahasiswa dan alumni yang memiliki peran penting di rekayasa pertanian. Dan tentunya di sini kita akan mengobrol mengenai hal-hal itu. Nah, di episode keempat kali ini, kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman dari mulai ikut lomba, turun kerja praktek, sampai menyelesaikan tugas akhir. Nah, kita juga akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut membangun bagaimana kita ke depannya. Sebelumnya, perkenalkan aku Iqbal dari Agra Pana 23 yang akan memandu acara pada kali ini. Nah, Agra Talks, di episode kali ini kita akan membersamai kakak kita, salah satu kakak tingkat di program studi rekayasa pertanian. Boleh nih Kak, kenalan dulu serta mungkin kesibukannya hari ini akhir-akhir ini ngapain aja gitu. Oke, makasih Iqbal. Halo semuanya, kenalin lagi aku Nabil dari Agrapana 22. Mungkin sekarang kesibukannya aku lagi nyelesain TA, tugas akhir. Semoga lancar gitu ya dan sukses. Bentar lagi mau seminar sama sidang. Sama lagi magang aja juga sih aku. Oke, berarti lumayan agak sibuk ya, TA, Lumayan. magang dan semacamnya. Tuh. Oke, mungkin langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin salah satu pertanyaan dari aku mau nanya juga mengenai gimana sih bisa diceritain juga bagaimana perjalanan Kanabil ini selama kuliah di rekayasa pertanian gitu. Oke, mungkin perjalanan aku di rekayasa pertanian itu cukup panjang dan kayak melalui lika-liku kehidupan ya kalian juga tahu gitu ya. Mungkin kayak kalau misalnya di semester awal sih terutamanya itu aku masih agak terseok-seok sih terutama kayak di semester tingkat 2 karena kayak itu kesibukan aku benar-benar fokusnya kemarin masih kuliah aja karena masih adaptasi sama praktikum yang seberjibun itu kayak semester 4 aku tuh kita 5 praktikum gitu kan. Iya, Jadi betul. kayak sekeos itu waktu itu tapi sambil ikutan juga lomba-lomba waktu itu. Tapi waktu itu aku tuh lombanya masih sama teman-teman yang dulunya teman-teman SMA aku yang di ITB juga gitu. Iya. Terus habis itu mungkin selanjutnya pas tingkat 3 aku mulai explore lagi karena aku dari kemarin ikut lombanya biasanya kayak karya tulis, terus habis itu paper gitu-gitu yang lebih scientific. Aku udah ngerasa bosen gitu waktu itu. Jadi aku mulai explore kayak ke business case, terus habis itu lomba-lomba yang dari perusahaan kayak gitu-gitu. Sampai mungkin kayak ya terakhir kayak kompetisi aku di L'Oreal Brainstorm gitu ya kalau kalian tahu. Iya. Yang aku ke Paris juga, terus habis itu mungkin habis itu mungkin ikut seleksi Mapres juga kali ya kemarin Iya, betul, gitu. betul. Terus apalagi ya mungkin kesibukan selain itu aku juga ikut organisasi sama kepanitiaan kayak di Himarekta Agrapana kan sekarang aku jadi kepala direktorat eksternal. Terus sebelum-sebelumnya aku ikut kepanitiaan di OSKM jadi ketua divisi IO gitu. Acara Jadi gitu ya? iya acara. Jadi emang banyak sih kehidupan yang dilalui di ITB ini Dan bermacam-macam sampai osjur sampai kader-kader juga udah dilalui gitu di tempat. Wah banyak banget berarti dan maksudnya kayak pengalaman tuh bervariatif, Iya. nggak cuman itu aja gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah dari pengalaman-pengalaman tersebut tuh menurut kakak nih, apa pengalaman-pengalaman yang paling berkesan selama yang pernah kakak lalui selama berkuliah di ITB ini? Gitu. Oke, mungkin kayaknya ada 3 kali ya pengalaman berkesannya. Kayak yang pertama mungkin yang kayak waktu itu paling berkesan banget buat aku itu pada saat aku dulu tuh pas OSKM pas aku tingkat 2 berarti aku tuh jadi mentor. Ya. Karena itu sebenarnya berkesannya itu capek banget dan aku gak mau ngulang lagi. Tapi berkesannya karena ya itu once in a lifetime sekali doang aku di kader segitunya kan. Terus betul, gitu. betul. Terus mungkin yang keduanya kayak ya kalau pas aku jabat jadi ketua OSKM juga itu juga sangat seru dan menarik itu ketemu banyak temen. Terus habis itu mungkin pengalaman akademik juga kali ya kayak ketemu teman-teman di Agrapana aku berhimpun ternyata yang awalnya tuh aku kayak
nggak minat gitu masuk ITB, tapi pas aku udah masuk jurusan, udah masuk himpunan dan segala macamnya, ternyata banyak kegiatan yang seru dan punya banyak teman gitu. Sama kegiatan akademik aja sih paling kayak yang di luar akademiknya tuh kadang-kadang aku karena bosen ya kita kuliah, jadi kayak ikut lomba, ikut gitu itu lebih refresh dan ngasih memori baru aja sih buat aku. Jadi selama masih dijalani mah masih oke-oke aja dan oke banget lah Oke gitu. banget, seru banget. Iya. Oke, mungkin follow up ke pertanyaannya, kapan pertama kali sih kakak tertarik buat mencoba kegiatan seperti lomba, proyek, atau kegiatan-kegiatan yang pernah kakak lalui juga di ITB ini gitu? Oke, mungkin kalau misalnya lomba sih ya, kalau misalnya lomba sendiri aku tuh mulai tertariknya tadi aku ceritain kayak mulai dari tingkat 2 gitu. Karena tingkat 1 kan kita masih TPB ya, kayak masih penyesuaian banget. Terus kayak tingkat 2 itu karena kita aku kayak sama teman-teman aku SMA aku tuh kita udah pernah sebelumnya ikutan gitu, terus kayak ya udahlah ikutan lagi yuk, gabut-gabutan doang. Terus kayak dari situ ya udah akhirnya mulai tertarik gitu, ikutan sama teman-teman jurusan, terus ikutan lagi sama teman lintas jurusan juga gitu. Jadi karena aku ngerasa kayak bosan aja gitu kalau misalnya kita fokus kuliah doang gitu kan. Terus mungkin kalau misalnya ikut kegiatan organisasi, kegiatan kepanitiaan itu udah mulai dari semester 1 sebenarnya kayak ikut jadi staff Wisokto gitu kan, staff AMI, sampai akhirnya ikut jadi yang kayak mentor segala macam kayak gitu-gitu sih. Oke. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang udah kakak lalui ini nih, yang udah dilalui ini mungkin kan gak semuanya berjalan mulus gitu ya kak. Kayak ada tantangan, ada maksud kesusahan gitulah dalam menjalaninya gitu. Terus aku nanya nih, kayak tantangan selama menjalani kegiatan yang pernah kakak lalui ini tuh apa aja gitu? Boleh diceritain gak sih? Oke, kalau tantangan sih udah pasti banyak ya, karena kayak kalau misalnya ngomongin soal akademik dulu gitu ya, kayak kegiatan kita di kampus kayak praktikum gitu-gitu, menurut aku tantangan terbesarnya adalah melawan rasa malas. Karena kayak kita bikin jurnal, kalau kalian nanti attach ya fotonya jurnal kita kayak gimana, yang sejadah-sejadah itu menurut aku itu menguras energi, tenaga, waktu, uang segala macam karena kayak itu capek banget sih. Jadi tantangannya mungkin kayak waktu itu karena masih belum ngerti juga kayak semester 3 sistematika praktikum gimana yang beda dari TPB segala macam. Jadi kayak sering dapat nilai jelek. Terus habis itu semester 3 matkulnya juga susah, kayak aku tuh gak suka banget tuh, saya statistika menurut aku susah gitu. Terus matrek gitu-gitu kan ini ya. Terus kayak sampai akhirnya semester 4 yang praktikum sebanyak itu, menurut aku itu tantangan terbesar aku waktu itu. Terus mungkin selanjutnya tantangan terbesarnya sih lebih ke kayak nggak ngelihat achievement orang lain kali ya, karena kayak kita di ITB banyak orang yang keren-keren, yang jauh lebih keren juga dari ya banyak lah pokoknya orang-orang, dan mungkin itu bikin jadi kayak kadang-kadang capek, terus kadang-kadang kayak kok dia bisa gitu kita enggak gitu kan. Kayak misalnya pernah gak sih kayak kita ikut lomba yang sama, kayak aku sama kamu ikut lomba gitu, tapi kamu yang lolos gitu, akunya enggak kan, kayak kok Iqbal bisa ya gitu. Jadi mungkin perasaan itu yang jadi tantangan juga sih untuk selama aku berkuliah gitu. Tapi untungnya mungkin bisa di tackle juga gitu sama karena ada teman-teman juga dan kegiatan-kegiatan lainnya sih. Tapi emang sih tentang laprak sama joprak itu tuh benar-benar kayak draining banget gitu. Kita setiap malam bikin joprak, sejadah, laprak dan sebagainya. Oke, dari itu tuh mungkin selama kalau misalnya kita ambil konteksnya lomba atau achievement-achievement kayak yang lain, pernah gak sih kak, kakak tuh ada di situasi ketika kakak tuh punya harapan tapi tuh gak sesuai dengan harapan atau apa yang kakak mau gitu? Oke, itu udah pasti ada sih, kayak kan aku juga ngelalui berbagai macam ya kegiatan kepanitiaan organisasi sampai ke kegiatan lomba-lomba ataupun akademik gitu ya. Kalau misalnya itu kayak sering banget sih lomba, karena kayak aku ya beberapa kali ikut lomba kayak ya nggak semuanya juga menang, nggak semuanya juga hasilnya juga bagus gitu. Even kayak mungkin aku udah dapetin yang menang, tapi kayak yang pasti yang lain-lain juga pasti banyak yang kalah gitu, yang padahal aku udah yakin banget itu harusnya menang gitu misalnya. Itu kan sakit hati ya kayak gitu kadang-kadang. Cuman ya namanya juga hidup gitu kan, jadi ada di atas ada di bawahnya. Kompetisi gitu ya. Kompetisi karena ada menang ada kalah gitu. Betul. Cuman ya proses di itunya yang kita pelajari gitu lebih banyak. Terus mungkin kayak apalagi apa tadi pertanyaannya? Kayak cara ngehadapin situasi yang gak sesuai aja gitu. Iya, terus kayak mungkin cara ngadepinnya dari situ pas setelah kayak aku udah ikutan lomba itu kan aku ngerasain menang kalah. Terus kayak pas aku setiap kalah tuh akhirnya aku kayak refleksi diri aja sih, karena kayak emang nggak bisa kita selalu menang juga di semuanya, nggak bisa juga kita maksain itu, dan kita ambil aja positifnya gitu, kayak kita jadi belajar, kita ketemu teman-teman baru juga gitu kan. Jadi mungkin itu sih yang akhirnya bikin ngebuka aku, kayak aku nggak jadi takut untuk ikutan lomba, nggak takut juga buat kalah, nggak malu juga, karena kayak nggak ada yang rugi juga gitu kalau aku kalah gitu kan. Jadi itu sih mungkin. Dan pastinya nambah pengalaman juga ya. Betul, pengalaman yang paling penting sih menurut aku. Iya, betul. Nah,
selain itu juga tuh pastinya ada kesulitan dong, kayak struggle kakak selama menjalani achievement yang pernah kakak lalui ini tuh. Terus kayak bagaimana sih kayak kakak menghadapi situasi ini dan bagaimana sih kakak mau untuk terus melanjutkan proses kedepannya gitu. Oke, mungkin struggle udah pasti sama kali ya kayak yang sebelumnya. Banyak juga kayak, terutama kayak dengan kegiatan akademik kita yang menurut aku tuh agak nggak ngotak gitu. Kadang-kadang gila-gilaan kayak main gila banget gitu kan kita di kegiatan akademik itu. Jadi mungkin struggle yang dialami itu satu, bagi-bagi waktu. Kayak gimana caranya kita bisa bagi waktu antara misalnya kita ikutan organisasi, ikutan kepanitiaan, akademik sama lomba, itu kan padat dan chaos banget gitu kan. Itu mungkin struggle yang pertama. Terus kayak struggle yang kedua itu mungkin lebih ke kayak gimana cara kita bisa manage waktu juga, manage tenaga sama pikiran. Karena kadang-kadang ada waktunya kayak menurut aku lagi capek banget gitu, tapi kayak kita masih harus ada rapat, masih harus ada ngerjain juprak tadi, jurnal segala macam. Dan itu mungkin gimana caranya ngelola emosi gitu-gitu sih yang mungkin jadi struggle. Dan gimana cara aku untuk bisa tetap maju itu karena kayak aku ngerasa ya udah ini kita kuliah nggak selamanya juga dan kayak waktu yang kita di sini tuh singkat juga. Jadi kayak aku berusaha semaksimalin mungkin dan kayak ya udah kalau misalnya kalah, kalau misalnya gagal, kalau misalnya nilainya jelek, ya udah nggak apa-apa asalkan tetap prioritasin akademik juga ya, tapi tetap maksudnya kayak kalau misalnya kita udah berusaha tapi hasilnya nggak sesuai, berarti kan mungkin kita bisa refleksi diri mungkin kayak kemarin aku ternyata terlalu fokus ke akademiknya gitu, atau misalnya kemarin ternyata aku malah terlalu sibuk rapat, nggak belajar matreknya, nggak belajar NME-nya gitu. Kayak itu sih mungkin yang bikin aku maju untuk terus berjuang gitu. Nah, dari yang tadi udah disebutin kan kakak nyebutin juga kayak support temen atau kayak peran temen atau lingkungan gitu. Nah, menurut kakak tuh emang seberapa besar sih peran lingkungan atau temen, dosen, mungkin bisa dibilang dosen juga ya, kayak mereka bagi perjalanan kakak selama berkuliah di ITB ini gitu. Oke, menurut aku itu paling penting sih. Kayak mungkin aku nggak akan sampai di titik ini kalau misalnya aku nggak ketemu teman-teman aku, nggak ketemu kayak ya adik-adik kelas aku, terus kayak sama bantuan dari dosen juga gitu. Karena kayak menurut aku yang pertama dukungan dari temen tuh sangat-sangat penting banget, terutama kayak waktu kita ngelaluin kehidupan jurnal raplak yang kayak aku sampai mungkin kayaknya hampir tiap hari kita tuh selalu kumpul begadang gitu karena untuk ngerjain itu. Dan kalau nggak kayak gitu kayaknya aku bisa gila sendiri gitu di kamar, kayak nggak akan selesai juga kerjaannya, tapi yang ada stres gitu kan. Dan mungkin selain di luar kegiatan yang kayak kita akademik juga, mungkin mereka juga kayak dari aku sendiri tuh ngerasa ya kita kan sering main gitu ya, kayak abis kuliah makan segala macam itu kayak kalau kita nggak kayak gitu mungkin aku bisa udah gila duluan gitu ya, udah stres duluan gitu kan. Mungkin kalian juga ngerasain kan gitu. Dan mungkin dukungan dari temen juga kayak yang bantu kita support, mungkin kayak kalau misalnya ikutan lomba, mereka yang bisa bantuin take video kadang-kadang, misalnya bisa bantuin juga ngasih masukan segala macam kayak gitu. Dan sama sih kayak bantuan dari dosen juga beberapa kali kayak mungkin kamu dan teman-teman juga pernah ikutan, kalau misalnya ikutan lomba tuh ada punya dosen pembimbing gitu, ada dosen yang benar-benar bantuin banget dari nol, bantuin revisian kayak gitu. Dan menurut aku terutama dosen-dosen SITH kali ya, kita ucapin juga makasih gitu banyak untuk bantuannya dan juga skala dukungannya gitu, mungkin untuk nggak cuma buat aku tapi buat teman-teman SITH lainnya gitu sih. Oke nih Kak, nah selain itu tuh mungkin dari banyak pengalaman, dari mulai lomba, kegiatan kemahasiswaan, osjur, atau lomba-lomba dan lainnya, menurut Kakak ada gak sih pengalaman atau kegiatan yang paling memorable dan paling fun menurut Kakak gitu? Oke, mungkin banyak sih ya pasti pengalaman yang memorable-nya kayak dari kegiatan akademik, organisasi segala macam. Tapi mungkin yang baru-baru ini dan mungkin kamu juga sempat lihat kali ya, yang paling berkesan itu mungkin pada saat aku ikut L'Oreal Brainstorm, kalau kamu tahu kayak itu suatu lomba yang mungkin lomba kayak business case dan business innovation gitu, tapi yang menang tuh bakal diterbangin ke Paris gitu. Oh pantesan kemarin aku lihat IG kakak tuh ada ngepost di Paris. Iya. Boleh dong diceritain nih kayak ngapain aja selama di Paris dan kegiatan funnya itu apa aja? Apakah keliling-keliling doang atau makan kosong atau apa? Oke. Jadi kan sistem yang L'Oreal Brainstorm itu tuh jadi kita tuh lomba dari nasional dulu. Jadi kayak satu Indonesia gitu kan, dan tiap region negara tuh juga pada ikutan. Terus di situ aku sama tim aku, satu kita anak TI, satunya anak manajemen, itu kita bertiga awalnya itu kompetisi di Indonesia dulu gitu, sampai kita masuk lolos ke top 21, terus baru lolos lagi ke top 10 ke finalnya. Nah pada saat di top 10 final itu di bulan April, kayak alhamdulillahnya tim kita menang juara satu di Indonesia gitu. Dan itu tuh
jadi lomba yang menurut aku paling chaos, paling hektik, paling satu dunia gitu. Karena kayak itu kayaknya di semester aku ngerjain kayak dari semester 5 kalau nggak salah ngerjain itu tuh. Dan itu kayaknya aku agak mengasingkan dari dunia karena aku jadi jarang main gitu-gitu karena pada saat semester 5 matkulnya lagi susah-susah, lagi matkul kematian dan aku ngerjain itu kurang lebih 3 bulan gitu sampai aku masuk ke finalnya gitu. Jadi benar-benar sekios itu dan akhirnya aku menang karena aku ngebawain kalau kayak kalian kepo gitu ya, apa sih lombanya gitu. Jadi itu business innovation untuk nyiptain suatu produk atau teknologi dan tahun aku tuh temanya itu tentang skincare atau haircare atau apapun itu tentang cowok gitu. Nah, itu aku nyiptain produk kayak untuk pembersih muka tapi tinggal di spray doang, nggak dilap, nggak dibilas gitu. Nah, di situ kita menang dan akhirnya kita diterbangin ke Paris gitu secara gratis ya teman-teman ini. Gratis. Aku sama tim aku gratis. Aku sama tim aku kesana kita lomba lagi di sana. Dan ya mungkin ini juga yang jadi struggle ya juga sih kayak kita udah nyiapin mati-matian banget untuk persiapan 2 bulan tapi di sananya ternyata turns out belum sesuai yang kita harapin karena kita sebenarnya incer buat bisa menang juga di sana gitu juara 1 tapi kita nggak dapat gitu kan karena emang nggak tahu juga sih kenapa karena nggak di ini juga kan tapi ya mungkin pengalamannya di situ aku 3 hari di sana awalnya itu lomba dulu jadi kita kegiatan dari L'Orealnya langsung ketemu sama tim-tim dari negara lain banyak banget kayak aku ada 46 negara gitu jadi kayak dari Amerika terus dari apalagi Kanada segala macam itu kenalan dan temenan sampai sekarang masih temenan. Terus abis itu lanjutannya ya main-main gitu kita liburan gitu kayak dan itu fun fact-nya aku lagi saat UAS. Jadi aku meninggalkan 1 minggu UAS, terus pulangnya aku menyusul ketertinggalan itu semua gitu. Jadi kayak itu sebenarnya agak capek sih. Cuman ya ke Paris karena kayak itu impian aku juga gitu dari kecil belum pernah dan kayak gratis juga kan dan sama teman-teman juga. Jadi kayak itu sangat-sangat seru sih. Fun banget berarti ya. Dan selain itu dapat relasi juga bahkan relasinya luar negara. Iya betul. Bukan cuma ITB doang. Iya betul. Dan mungkin kayak lanjutannya juga dari situ ya sekarang aku jadinya lagi intern juga gitu kan di L'Orealnya sekarang di bagian marketing gitu. Oke. Nah mungkin kalau misal ada nih Kak kayak pengalaman atau kejadian fun lainnya apa masih ada? Bisa diceritain nggak? Kalau kejadian fun sih mungkin kayak pada saat kegiatan-kegiatan kader-kader kali ya osjur-osjur kita gitu. Boleh. Kayak mungkin kalau misalnya kegiatan osjur kayak mungkin kalau kalian ngelihat aku dari luar tuh kadang ada yang mikirnya tuh kayaknya Kanabil tuh cuman apa sih ambis doang kayak ngerjainnya lomba-lomba doang nggak pasti nggak akan himpunan-himpunan gitu. Enggak ya gitu. Aku sangat berhimpun banget dari kemarin kayak dan mungkin yang bikin ininya tuh jadi awalnya kalau misalnya aku boleh cerita sedikit juga, aku tuh sebenarnya nggak mau masuk ITB teman-teman. Jadi kayak aku tuh sepengen FK itu gitu. Aku FK garis keras. FK garis keras, FKUI itu pokoknya. Tapi entah kenapa ya akhirnya dapat rezekinya ya setelah pertimbangan dari semua pilihan ya akhirnya aku ngambil di ITB gitu dan sebenarnya nggak nyesel juga karena kayak ketemu banyak temen. Tapi pas awal-awal tuh aku masih kayak ngapain sih osjur gitu kan kayak kegiatan yang menurut aku capek gitu. Tapi ternyata pas dijalanin apalagi pas ngosjur ya. Itu baru kayak fun nih ternyata gitu. Gitu kan. Terus kalau pada saat masih osjurnya itu yang lucu itu adalah kita tuh kan osjur ya seperti osjur pada umumnya ya kayak kita banyak kegiatan lapangan segala macamnya. Terus kayak yang gongnya itu kita acaranya tuh udah lama kan kayak dari pagi sampai itu tuh kayaknya mau agak malam. Biasanya jadi kayak kita kan suka ada dikumpulin di lapangan gitu Kak. Nah temen aku ini satu orang mungkin Nobi nih di attach fotonya ya tolong. Jadi dia tuh kita udah berdiri lama pas kita udah dibubarin pada saat detik-detik dibubarin dia malah baru pingsan gitu. Jadi kayak jadinya yang harusnya aku udah bisa pulang kayak jam 5 karena ngurusin dia pingsan jadi baru pulangnya jam 8 gitu molor karena bawa dia ke rumah sakit semua orang panik gitu sampai kayak ada orang-orang kakak-kakaknya tuh ada yang bilang Nobi bangun Nobi ada yang cakep gitu ngomongnya karena kayak orang kayaknya ngirain Nobinya juga bercanda kali atau kayak males aja gitu tapi ternyata dia beneran pingsan buat teman-teman jadi kita bawa ke rumah sakit dan nggak apa-apa karena dia emang kecapean aja dia tuh nggak makan gitu menurut aku itu memorable karena dia tuh pingsannya jatuh jadi kayak kita kayak domino jadi dia jatuh semua orang di belakangnya itu jatuh gitu jadi kayak karena tiba-tiba jatuhnya tuh ngebruk banget gitu terus itu mungkin yang jadi pengalaman memorable aku juga sih kalau selama osjur gitu. Mungkin kalau misalnya lagi ngosjur gimana nih kan kamu aku osjur. Kalau pas aku di osjur sama kakak nih, mungkin kegiatan-kegiatannya atau kayak ada deh celetukan yang bikin kita yang harusnya serius malah jadi ketawa.
Kayak misal roti meledak jadi roti meletus, itu kayak gunung tuh meletus gitu. Itu berarti salah satu hal yang paling lucu gitu. Oke. Mungkin kan udah banyak banget ya pengalaman dari mulai beratnya udah dari TPB aja udah ada gitu pengalaman. Cuman kayak kalau pas masuk jurusan emang udah pengalamannya udah lumayan agak menjurus dan agak beda gitu. Nah, pelajaran apa yang menurut kakak nih pelajaran yang paling berharga selama kakak jalanin di kuliah ini gitu? Oke, mungkin pelajaran yang paling berharga menurut aku kayaknya mungkin lebih ke menghargai proses kali ya. Karena mungkin dulu sebelumnya kayak pas aku SMA tuh aku lebih fokusnya pada hasil gitu. Kayak ya udahlah mau yang penting belajar, yang penting hasilnya bagus gitu. Kayak ya pokoknya hasilnya aja kan karena kita mau kayak masuk kuliah, mau masuk apa gitu. Tapi selama aku berkuliah tuh ternyata ya nggak selamanya juga hasil selalu berjalan sesuai sama kita usahanya gitu. Tapi kayak dan kebalikannya gitu kan. Jadi memang banyak hal yang menjadi faktor-faktor eksternal gitu kan. Jadi mungkin yang pelajaran yang aku ambil itu ternyata proses dari yang setiap kita laluin kayak misalnya tadi kita ngejurnal ngelaprak sampai malam tuh juga itu ada fungsinya juga gitu, dimana kita jadi lebih tahan banting gitu, lebih kayak kuat gitu kan dibandingkan anak-anak lainnya. Terus kayak mungkin pada saat kita dapat nilai jelek tuh ya udah nggak kaget lagi, tapi kita bisa belajar oh ternyata kayaknya gue ini kemarin terlalu fokus berkegiatan himpunan gitu, jadi kayak nggak belajar gitu, sampai kayak mungkin yang kayak gitu-gitunya sih yang mungkin bikin aku jadi pembelajaran aku hingga saat ini gitu. Oke, kan tadi tuh pengalamannya udah banyak nih kak. Kayak maksudnya ya gak bisa kesebut lah dari A sampai Z gitu. Bahkan Z-nya lebih. Waduh. Oke. Nah menurut kakak ada gak sih atau pentingnya kayak pengalaman yang udah kakak dapetin tapi yang di luar kelas. Contohnya kayak kegiatan-kegiatan kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan kakak ikut lomba gitu. Nah seberapa penting pengalaman tersebut menurut kakak gitu? Oke, menurut aku pengalaman yang paling penting ya di luar akademik tentunya pasti banyak. Kayak mungkin kegiatan tadi lomba, terus abis itu kegiatan kepanitiaan, organisasi, sampai magang tuh penting banget. Cuma menurut aku hal-hal tersebut tuh bisa kalian prioritasin di beberapa tahun-tahun di awal gitu. Jadi misalnya kayak kalian harus bisa bagi prioritasnya. Jadi misalnya yang paling pertama harus akademik dulu dong tentu. Terus yang kedua menurut aku kayak misalnya di tahun kedua, di tahun pertama, tahun kedua tuh kalian bisa fokus mulai kembangin diri di organisasi, kembangin diri UKM ataupun kegiatan himpunan dan kepanitiaan. Karena menurut aku di situ adalah peak momennya kalian bisa ketemu banyak temen, bisa kenal sama orang banyak dari lintas fakultas, lintas jurusan, sampai bahkan mungkin ketemu juga sama dosen-dosen gitu kalau ikut kemahasiswaan gitu. Karena kalau misalnya kalian udah maksain tuh ada yang kayak misalnya di tahun-tahun, kalau menurut aku ya di tahun-tahun awal ada yang kayak udah mau magang segala macam. Menurut aku kayak mungkin puas-puasin diri dulu berkegiatan di kampus gitu. Jangan maksa untuk mau langsung magang biar segala macam CV-nya lengkap gitu. Karena ya tiap perusahaan pun gak cuma ngelihat dari pengalaman magang, tapi ngelihat juga pengalaman kalian bertemu sama orang banyak, organisasi gimana gitu. Jadi emang harus sinkron juga dan balance gitu. Terus mungkin baru di tingkat 3 kalian mungkin bisa ikutan lomba-lomba kalau kalian tertarik, ikutan proyek dosen, penelitian, karena dari situ kalian bisa belajar dapetin dapetin informasi baru gitu, lebih yang untuk pengalaman tambahan di otak kalian gitu. Dan di sana juga menurut aku di tingkat 3 tuh udah siap gitu, udah lebih paham tentang hampir keseluruhan mata kuliah dan apa yang bisa ngebantu kalian suka. Misalnya kalian minatnya kita lomba di paper di bidang kala ilmiah pertanian, atau misalnya di bidang business case, itu kan lebih ke gambar ya di tingkat 3 karena udah tahu kuliahannya gitu. Betul, udah punya basicnya dan dasarnya. Terus mungkin baru di tingkat akhir deh kayak semester 6 kan ada kerja praktek dan magang gitu kan. Mungkin di situ baru kalian bisa explore diri, kayak kalian mau minat kerja di mana sih nantinya, mau kayak misalnya FMCG kah, atau kayak mungkin di bidang lab atau misalnya gimana, itu kalian bisa di tingkat-tingkat akhir. Karena menurut aku di situ kita udah matang, udah nggak ada beban kuliah juga. Jadi kayak mungkin hal tersebut tuh semuanya penting, tapi bisa kalian sesuaiin lagi gitu. Jangan kalian maksa di tingkat awal mau langsung ikutan lomba padahal kalian juga belum siap gitu ya. Gak apa-apa juga sebenarnya kalau kalian udah siap langsung lomba, tapi kayak ada waktunya dan juga ada porsinya masing-masing gitu. Ada tahapannya masing-masing juga, dan mungkin tetap harus enjoy the life juga ya, kayak enjoy moment selama kita kuliah, kenal banyak orang. Karena menurut aku pada tahun-tahun awal aku ikutan kayak kegiatan kepanitiaan, organisasi segala macam, aku jadi punya banyak temen. Dan kayak pada saat aku mau ikutan lomba tuh aku tahu misalnya kayak aku kurangnya ternyata aku pengen ikutan lomba tentang bisnis, aku kurangnya tentang finance. Jadi aku punya temen waktu itu aku ikut kepanitiaan AMI misalnya, dia anak SBM jago banget finance gitu kan. Jadi kita bisa lebih dapat
relasi lebih Iya, kuat relasi, juga dan betul, bisa betul. menang chance juga lebih gede gitu kan dibanding kita cuman di dalam lingkup-lingkup kita Lingkup, doang. Gitu sih mungkin menurut aku. Makanya semuanya penting sih. Iya, betul betul betul. Nah, kan pastinya dari pengalaman itu tuh kakak udah punya ibaratnya skill ya, kayak yang kakak dapat selama kakak ikut ke pengalaman atau kepanitiaan dan sebagainya. Nah, menurut kakak nih skill apa yang paling berkembang dan paling terasa berkembangnya gitu di kakak setelah kakak mengalami up and downs-nya itu Oke. di ITB ini selama berkuliah dan berkemasan dan sebagainya gitu. Oke, mungkin skillnya banyak sih ya kayak soft skill, hard skill segala macam. Kayak kalau hard skill sih, menurut aku kayak aku belajar banyak kayak dari teman-teman aku. Misalnya aku jadi kayak bisa ikutan ngedesain gitu Iya. tiba-tiba mendadak, tiba-tiba bisa juga pakai apa ya namanya, ya pokoknya Figma segala Figma, macam gitu-gitu iya. kan. Yang awalnya aku nggak minat gitu Nggak untuk kayak minat, gitu-gitu, iya. tapi karena terpaksa, Terpaksa. jadi ya udah bisa Ya, gitu jadi kan. bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa karena terpaksa gitu kayak misalnya telat izin desain gitu terus nanti Raisa marah gitu. Raisa marah kan jadi harus bisa desain sendiri gitu Iya, ya. iya, Terus paham. mungkin kalau soft skill sih pasti mungkin komunikasi aku semakin berjalannya lebih tinggi lagi gitu karena kayak aku bisa ketemu yang awalnya tuh aku tuh sebenarnya bukan aku tuh ekstrovert tapi kayak aku tuh nggak bisa yang langsung kayak casis kalau ketemu orang baru gitu. Jadi aku pasti bakal masih diem kalau di awal-awal, kalau udah kenal baru ngobrol. Tapi semenjak aku kayak ikut ke semua pengalaman yang aku lalui, ketemu banyak orang lintas jurusan, fakultas sampai lintas strata jabatan Iya. juga, mungkin bikin aku jadi kayak oh kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman aku yang di fakultas ini masuknya kayak gimana gitu bahasanya. Terus kalau aku ngobrolnya sama dosen, kalau aku ngobrolnya sama kemahasiswaan di ITB ngobrolnya kayak gimana, dan itu mungkin jadi ngasah soft skill aku untuk kedepannya tuh aku bisa lebih lancar lagi public speakingnya, terus kayak untuk lebih berani lagi untuk ngobrol sama orang baru, orang banyak kayak gitu sih mungkin soft skill yang dan jadinya mungkin sangat poin plus kali ya untuk bisa kita belajar. Iya, iya, iya. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini tuh nambah banyak dan nambah Betul. skill yang bisa berkembang yang ada di Betul. diri kita yang Yes. katanya cuman kayak mungkin sedikit, tapi karena kita ikut pengalaman, ikut lomba dan ikut kegiatan lainnya jadi nambah dan Iya, bisa betul. berkembang gitu. Oke, mungkin kita udah ada di closing, mungkin terakhir coba dong Kak Nabil kasih pesan bagi mahasiswa yang masih ragu mencoba untuk berkegiatan selama kuliah di ITB ini. Oke, mungkin ini serius ya? Mau versi serius atau gak serius Oke. juga mungkin boleh. Serius dulu kali ya. Oke, ya. Oke, kalau misalnya seriusnya sih, kalau misalnya dari aku kayak yang ini basic dan klise kali ya, kayak jangan takut gitu, dan kayak mungkin semua orang kayak banyak orang yang nanya-nanyain ke aku kayak gimana sih kakak bisa ikutan lomba-lomba terus kayak bisa segala macam. Menurut aku pede dulu aja, itu yang paling penting, kayak menang kalah pede aja dulu. Terus mungkin kalau misalnya kalian masih malu-malu gitu, menurut aku tuh nggak apa-apa kalau kalian ikutan lombanya itu diem-diem, maksudnya kayak bukan diem-diem yang kayak sampai ngumpet-ngumpet banget ya, tapi maksudnya kalian kerjain itu ya nggak perlu kalian keluar-keluarin Iya, dulu iya, gitu, kayak iya. kalian kerjain aja dulu, terus nanti kalau misalnya dapat hasilnya sesuai baru boleh kalian misalnya sharing ke teman-teman supaya lebih senang juga gitu kan. Tapi mungkin yang pertama itu tadi pede dulu dan jangan takut buat gagal, jangan takut buat salah, dan mungkin yang bisa kalian ambil tuh pelajarannya, karena kayak mungkin aku sampai bisa ya menang lomba-lomba kayak gitu juga karena aku udah ngelaluin banyak banget kalah juga gitu. Jadi kayak dari situ ternyata pas aku kalah yang di A tuh ini karena aku kurang mateng dalam nyiapin hal ini. Terus kayak di yang B misalnya karena akunya masih berantakan public speakingnya apa gimana, dan itu jadi terus belajar, dan akhirnya pada saat ujungnya nanti kita udah siap dan semua yang tadi salah tuh jadi sempurna gitu di satu ujungnya. Jadi menurut aku itu sih yang harus kalian siapin, jangan takut, jangan takut diomongin juga gitu ya. Karena menurut aku banyak banget orang yang mau ikutan tapi kayak gak usah ngasih kayak minder sama si A, minder sama si B. Kayak itu mungkin yang bikin malah jadi kalian gagal gitu. Karena kalau misalnya perasaan minder, orang-orang kayak mereka pun dulu juga belum punya pengalaman gitu pastinya. Jadi kayak kalian kenapa gak coba dulu aja dan coba explore apa yang kalian inginin gitu. Karena kayak banyak lomba yang luas gitu kan jangkauannya. Jangan cuma terpatok misalnya si kakak ini dia kayaknya sukses banget karena ikutnya business case, padahal aku nggak suka bisnis gitu, jadi ya ngapain juga ikutan business case gitu kan. Mungkin kayak gitu sih dari aku untuk jawabannya. Oke. Nah, mungkin udah di akhir nih. Seru banget nih ngobrol sama Kak Nabil, dan makasih banyak nih Kak udah berbagi cerita serta berbagi pengalaman selama Kakak berkuliah di ITB ini.
Semoga dari obrolan kali ini, Agrotalkers bisa mendapat banyak insight serta semangat untuk terus berkembang dan mencoba di ITB ini. Nah, terima kasih kepada Agrotalkers yang telah menyaksikan segmen Agratalk dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.